Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan harus masih tetap semangat. Ingat, kalian sudah kelas 9, kelulusan tinggal di depan mata, masuk nanti langsung ujian mungkin. Jadi semua materi yang di-share gurunya di YouTube dipelajari baik-baik karena tidak akan diulang ketika bertemu secara langsung, ya. Oke, anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk di pelajaran prakarya, pertemuan ke-12. Dibuka buku prakaryanya halaman 46, kita masuk ke bab 4 tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peternakan dan perikanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah hasil ternak yang sudah kita lakukan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap ya? Pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Oke, dilihat bukunya halaman 47 di situ. Produk olahan pangan dari hasil ternak. Udah pasti tahu ya, hewan ternak tuh berarti hewan yang menghasilkan daging, susu, kemudian telur, kalau unggas, ya biasanya paling gitu ya, atau kulitnya biasanya untuk dijual. Nah, kalau kulit kan nggak dikonsumsi, biasanya dagingnya yang dikonsumsi. Ya, dilihat yang pertama daging. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Jadi kamu tahu daging tapi tak harus tahu pengertiannya. Sebagai sumber olahan pangan berdasarkan warna dasar, bahan pangan daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging warna putih dan daging warna merah. Daging warna putih biasanya berasal dari hewan unggas. Misalnya ayam itu kan dagingnya warnanya putih kalau dibelah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau daging yang berwarna merah berasal dari hewan yang berkaki 4, tetap hewan ternak, gitu ya. Contohnya apa? Sapi. Tapi kan dagingnya merah, kerbau, kambing, nah itu kan dagingnya merah, gitu ya. 2, telur. Telur adalah salah satu sumber protein yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi. Khususnya telur mengandung banyak protein, ya. Habis daging, telur, ya. Nah, macam-macam jenis telur dari hewan ternak, antara lain telur ayam kampung. Jadi telur itu berasal dari hewan ternak berupa unggas. Kalau hewan yang menyusui, dia tidak bertelur, ya. Kedua, telur ayam negeri atau ayam ras, telur puyuh, burung puyuh, telur dari burung puyuh, telur bebek, telur angsa, dan telur burung unta. Variasi olahan telur merupakan salah satu menu favorit keluarga karena mudah didapat, murah, dan sehat. Ya, kalau kamu jalan-jalan sepinggiran jalan itu pasti banyak pedagang telur, gitu ya. Kenapa? Karena harganya murah dan mudah didapat, ya, sehingga orang yang menjual pun semangat. Nah, telur mengandung protein hewani yang memiliki komposisi zat gizi yang lengkap. Kemudian, telur hampir tidak bisa ditinggalkan sebagai bahan utama dalam pembuat bolu, kue ya, makanan, roti, dan beragam kue lainnya. Jadi selain untuk dikonsumsi langsung, telur juga bisa dimanfaatkan untuk mencampur pada bahan-bahan pembuatan kue dan yang lain. Yang ketiga, susu. Selain daging, telur, ada juga susu yang dihasilkan dari hewan ternak. Yang pasti susu dihasilkan dari hewan ternak berkaki 4. Unggas tidak menyusu, gitu ya. Unggas tidak menghasilkan susu, ingat dibedain. Unggas itu menghasilkan telur, kalau hewan mamalia menghasilkan susu. Ya. Susu adalah salah satu jenis minuman yang bermanfaat bagi kesehatan. Susu merupakan bahan konsumsi yang wajib diberikan kepada bayi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Kamu juga harus minum susu, nggak cuma bayi, gitu ya. Susu umumnya lebih banyak digunakan untuk bahan produk makanan atau minuman yang bercita rasa manis seperti es krim, kue bolu, dan pastel. Hasil olahan susu antara lain susu homogenisasi. Susu rasa-rasa, kalau nggak ngerti homogenisasi. Susu rasa coklat, susu rasa stroberi, dan itu namanya homogenisasi. Susu krim. Susu krim. Nah, kalau susu krim itu biasanya susu yang dibuat menjadi krim, full krim misalnya. Terus susu yogurt, susu yang sudah dibuat diasamkan, dimalamkan. Kemudian susu keju, kefir itu keju, susu yang sudah dibuat menjadi keju.
tahu susu, kerupuk susu, dodol susu, susu bubuk, susu kental manis dan sebagainya. Jadi itu macam-macam hasil olahan dari daging, telur dan susu gitu ya. Dilihat selanjutnya halaman 48 sedikit lagi olahan pangan dari bahan daging. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, pada pertemuan kali ini akan dibahas hasil olahan dari daging dulu. Yang pertama, jenis-jenis daging yang harus kamu ketahui. Ada 4 jenis daging yang bisa dikonsumsi. Yang pertama daging ayam. Nah, ayam itu mengandung banyak vitamin A dan vitamin B, serta berbagai macam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Sehingga memiliki protein yang tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan hewan yang berkaki 4. Jadi lemak dari daging ayam itu lebih sedikit dibandingkan lemak dari daging sapi atau daging kambing. Yang kedua daging sapi. Daging sapi adalah daging yang berwarna merah, yang bagian tubuh hewan ternaknya biasanya didapat dari sapi. Yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang, ya. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor termasuk bagian moncong hidungnya, kemudian lidah, dan juga diambil dagingnya, gitu ya. Tapi tidak sebanyak bagian daging paha. Daging sapi dimakan di hampir seluruh bagian dunia. Jadi biasanya kita kalau konsumsi daging apa ya? Daging sapi, gitu ya. 3, daging kerbau. Apa beda daging kerbau dengan daging sapi? Bedanya adalah daging kerbau teksturnya memiliki serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Terus, kandungan lemak daging kerbau lebih rendah daripada lemak pada kandungan daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kita nih biasanya kalau mau lebaran itu lebih cenderung ke daging kerbau bukan daging sapi gitu ya, karena biasanya untuk direndam gitu. Nah, pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Biasanya masaknya sama, cuma bedanya kalau daging kerbau lebih kenyal teksturnya gitu. Makanya kita lebih sering mengkonsumsi atau menggunakan daging kerbau ya. Yang keempat, daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi gitu ya. Nah, serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma yang khas. Biasanya hasil pengolahan daging kambing berupa sate, sop, atau gulai gitu ya. Manfaat daging yang pertama, kandungan gizinya kaya vitamin B dan mineral, sehingga digunakan bagus untuk sistem saraf dan pertumbuhan. Kandungan 9 asam amino esensial yang berperan untuk memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak. Zat besi, kemudian kaya akan vitamin B dan D yang banyak terdapat dalam daging adalah B2, B3, B6, dan B12. Selanjutnya, halaman 49, terkandung juga seng atau Ze dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Jadi bukan seng yang ada di genteng, bukan. Seng itu merupakan selenium yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Kemudian, daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Senyawa ini penting untuk membantu fungsi jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Nah, di situ di buku LKS kamu tuh ya, ada contoh di halaman 49, pengolahan daging sapi, membuat rendang daging sapi. Ada caranya, ada daging sapinya, santan, dan segala macam. Nah, kamu silakan buat di rumah, nanti anterin ke rumah ibu. Enggak. Silakan dibuat kalau mau dipraktekin. Buat sendiri, jangan minta bantuan orang tua, coba. Nah, nanti kamu akan mengetahui bagaimana tekstur dari daging tersebut, gitu ya. Iseng-iseng aja coba, tanya sama orang tua kamu. Nanti kan setelah jadi hasil olahannya, bisa dinikmati juga, gitu ya. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu materi kita. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Pesan ibu, anak kelas 9, tolong kamu udah kelas 9 nak, benar-benar dijaga. Image bahwa kamu akan lulus begitu saja itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Pertama, sistem pemerintahan dan sistem pendidikan kita sudah berbeda.
Yang kedua, sistem pendidikan di Nurul Falah pun sudah berbeda. Jadi jangan termakan omongan orang-orang yang mengatakan bahwa di sini bisa diluluskan begitu saja. Apalagi kalau kamu nonton berita, kelulusan itu mutlak di tangan sekolah. Jadi bukan di tangan pemerintah lagi seperti dulu. Jadi kalau sekolah tidak mau meluluskan kamu, itu bukan hal yang sulit bagi kami, gitu ya. Jadi buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, tolong diingetin teman-temannya, kalau perlu di-cut nih bagian yang Ibu bilang barusan, dikasih tahu ke teman-teman yang lain, karena beberapa waktu terakhir ini Ibu mendengar kata-kata yang tidak enak didengar telinga gitu ya. Jadi tolong dijaga etiketnya, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, Ibu dan guru yang lain tetap memantau aktivitas belajar kamu melalui link Google Form, melalui YouTube, bahkan melalui mata kami ketika kami jalan malam, siang, atau sore memantau kalian di luar atau tidak. Ya, kita ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat pesan Ibu disampaikan. Buat yang nggak nonton, Ibu tahu kamu punya grup selain grup belajar, di-share, dikasih tahu ke mereka yang suka nongkrong, yang nggak bener, yang masih belum insaf-insaf juga. Kita doain mudah-mudahan mereka segera mendapat hidayah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.